Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noval Iba dari kelas B6. Di sini saya akan melakukan pemisahan fisik muskuloskeletal. Nah, jadi Bapak perkenalkan, nama saya Dr. Noval yang bertugas pada pagi ini. Jadi berdasarkan keluhan yang Bapak ceritakan pada saya tadi, saya membutuhkan pemisahan fisik pada Bapak untuk mengetahui diagnosa yang pasti mengenai penyebab yang Bapak alami saat ini. Mungkin nanti pada saat saya melakukan pemisahan ada sedikit rasa sakit maupun ketidaknyamanan yang akan Bapak rasakan nanti. Tapi Bapak boleh segera memberitahukan saya apabila Bapak merasakan hal demikian. Apakah Bapak bersedia? Saya bersedia, Dok. Baik. Jadi yang pertama saya akan melakukan pemisahan di bagian lehernya ya Pak. Oke. Jadi yang langkah pertama yaitu kita akan melakukan loop di area leher pasien. Di sini kita melihat pada bagian tulang lehernya apakah terdapat deformitas, kemudian kontur tulangnya apakah ada penonjolan ataupun penebalan. Kemudian kita juga melihat jaringan lunak di sekitar tulang leher, apakah ada jaringan parut, kemudian apakah terdapat jejas, kemudian apakah terdapat luka, pembekakan ataupun edema di bagian leher pasien. Kemudian selanjutnya kita nilai juga kulit di bagian leher pasien, warnanya bagaimana dan juga tekstur kulitnya bagaimana. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan feel atau perabaan di sekitar leher pasien. Di sini kita menilai yang pertama yaitu pada area tulang, kita lihat deformitas tulang apakah ada atau tidak. Kemudian kita juga menilai jaringan lunak sekitar apakah terdapat pembekakan ataupun edema. Kemudian konturnya bagaimana, apakah keras ataupun lunak. Kemudian kita juga menilai step off di sekitar tulang belakang pasien apakah terdapat step off atau tidak. Kemudian kita juga menilai nyeri tekannya, apakah ada rasa sakit pada saat menekan? Tidak. Kemudian setelah kita melakukan feel atau perabaan di sekitar tulang leher, pemisahan selanjutnya yaitu kita melakukan move atau pergerakan, di mana ada fleksi dan ekstensi sebesar 130 derajat, kemudian kita lakukan rotasi sebesar 80 derajat dan juga fleksi lateral sebesar 45 derajat. Baik Pak, silahkan untuk menunduk Pak. Oke, kemudian coba Pak lihat ke atas. Apakah ada rasa sakit Pak? Tidak, baik. Kemudian Pak coba Pak miringkan kepala ke kanan, kemudian ke kiri Pak. Apakah ada rasa sakit Pak? Tidak. Kemudian coba Bapak olehkan ke arah kanan. Oke, kemudian selanjutnya ke arah kiri. Ada rasa sakit? Tidak. Baik. Baik Pak, selanjutnya saya akan melakukan pemisahan pada area punggung Bapak ya Pak. Di mana pada periksa awal kita akan melakukan look atau penglihatan di area punggung pasien. Di sini kita lihat posturnya, kita bandingkan antara kiri dan kanan apakah seimbang atau tidak. Kemudian selanjutnya kita lihat juga kontur tulang bagian belakang pasien apakah terdapat deformitas seperti step off di sekitar tulang belakang, kemudian apakah ada penebalan ataupun penonjolan dari tulang-tulang bagian posterior pasien. Kemudian selanjutnya kita juga menilai jaringan lunak sekitar tulang atau bagian belakang dari tubuh pasien. Kita lihat di sini apakah terdapat jaringan parut, luka, sinus, kemudian juga kita menilai apakah terdapat pembekakan, edema, kemudian warna kulitnya juga kita nilai bagaimana, kemudian tekstur kulitnya juga kita nilai bagaimana. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan feel atau perabaan di sekitar bagian posterior tubuh pasien. Di sini kita menilai apakah adanya tanda-tanda deformitas pada tulang skapula pasien. Kemudian selanjutnya pada area tulang belakang pasien kita nilai juga apakah adanya tanda-tanda deformitas seperti step off tulang belakang. Kemudian juga kita menilai apakah adanya penebalan atau penonjolan dari tulang. Pada saat saya tekan begini Pak, apakah ada rasa sakit Pak? Tidak Pak. Kemudian selanjutnya kita juga menilai jaringan lunak apakah ada pembekakan seperti edema atau tidak. Kemudian kita rasakan suhu kulitnya apakah panas atau dingin. Kemudian selanjutnya kita juga membandingkan antara kanan dan kirinya apakah seimbang atau tidak. Baik, kemudian selanjutnya kita akan melakukan move pada area belakangnya. Coba Pak untuk lakukan. Kemudian selanjutnya baik Pak. Kemudian coba Pak untuk majukan ke depan. Oke, apakah ada rasa sakit Pak? Tidak, baik. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan fleksi lateral. Coba Pak untuk geser ke arah kanan. Baik, coba ke arah kirinya Pak. Apakah ada rasa sakit Pak? Tidak, baik. Kemudian selanjutnya kita melakukan rotasi. Coba Pak untuk putar ke kanan. Baik. Kemudian ke kirinya. Oke. Apakah ada rasa sakit Pak? Tidak. Di sini selama pergerakan atau move pada tulang belakang kita juga menilai apakah adanya tanda-tanda spasme otot atau tidak. Jadi Pak, selanjutnya saya akan melakukan pemisahan di bagian bahu Bapak ya. Ya baik. Di langkah pertama yaitu kita akan melakukan look atau penglihatan di area bahu pasien. Di sini kita menilai terlebih dahulu apakah adanya deformitas tulang bahu seperti penebalan tulang ataupun penonjolan tulang yang tidak abnormal. Kemudian selanjutnya kita juga menilai jaringan di sekitar bahu pasien. Apakah ada tanda-tanda pembekakan, kemudian edema, ada atau enggak. Kemudian kita lihat juga apakah ada jaringan parut, kemudian apakah adanya jaringan sinus juga, luka juga kita nilai apakah ada atau enggak di bagian bahunya. Kemudian selanjutnya warna kulit juga kita nilai bagaimana dan tekstur kulitnya juga jangan lupa. Kemudian selanjutnya setelah kita melakukan look, kita melakukan feel atau perabaan di sekitar area bahu pasien. Dimulai di bagian atasnya, kemudian di bagian proximal humeral dan pada bagian clavikularnya.
kita melakukan perabaan. Di sini kita lihat apakah adanya tanda-tanda deformitas tulang bahu seperti penonjolan yang abnormal dan juga penebalan tulang. Pada saat saya tekan, apakah Bapak merasakan nyeri? Tidak. Kemudian selanjutnya kita juga menilai jaringan lunaknya. Apakah adanya pembekakan atau tidak. Kemudian juga kita merasakan suhu kulitnya apakah dingin atau tidak. Kemudian di bagian sendi acromioclavicular, kita juga menilai apakah adanya pembekakan, suhunya bagaimana, dan juga stabilitasnya. Dan juga pada bagian sendi sternoclavicular, kita nilai demikian juga. Kemudian selanjutnya setelah kita melakukan feel pada area bawah pasien, langkah selanjutnya itu kita melakukan move atau pergerakan. Boleh Pak untuk berdiri? Baik. Di sini kita melakukan pergerakan fleksi, ekstensi, kemudian juga rotasi eksternal dan juga internal. Baik Pak, tolong untuk gerakkan tangannya ke atas Pak. Nah, di sini kita melakukan fleksi. Baik Pak, kemudian coba ke belakang. Pada saat saya gerakan seperti ini, apakah Bapak ada sakit Pak? Tidak. Kemudian selanjutnya kita melakukan abduksi. Baik, kemudian ke bawahnya Pak. Apakah ada rasa sakit Pak? Tidak. Baik, kemudian Pak tolong untuk tumpukan sikunya. Kemudian kita lakukan rotasi eksternal. Kemudian kita lakukan rotasi internalnya. Oke, apakah ada rasa sakit Pak? Tidak. Baik. Kemudian selanjutnya di bagian tangan kirinya kita lakukan fleksi. Oke, apakah ada rasa sakit Pak? Tidak. Kemudian ekstensi ke belakang. Ada rasa sakit Pak? Tidak. Baik. Kemudian selanjutnya kita melakukan abduksi, tolong Pak tangannya. Oke, ada rasa sakit? Tidak. Kemudian selanjutnya abduksi. Ada rasa sakit Pak? Tidak. Kemudian Pak tolong untuk tekukan sikunya. Nah, kemudian kita lakukan rotasi eksternal. Oke, apakah ada rasa sakit Pak? Tidak. Kemudian kita lakukan rotasi internal. Oke, apakah ada rasa sakit Pak? Tidak. Baik. Dalam proses penilaian pergerakan ini, kita juga menilai apakah adanya spasme otot, kemudian apakah adanya gravitasi dan juga stabilitas dari kami. Jadi Pak, selanjutnya saya akan melakukan pemisahan di bagian lengan atas dan siku Bapak ya. Oke Pak, coba tangannya Pak. Oke. Di sini kita akan melakukan pemisahan look atau penglihatan terlebih dahulu pada tangan kanan pasien. Di sini kita melihat tulangnya, apakah ada deformitas, kemudian apakah ada penonjolan dan juga penebalan yang abnormal pada tulang. Kemudian jaringan lunak di sekitar, kita juga melihat apakah ada luka, jaringan rambut, sinus, kemudian apakah ada pembekakan ataupun ada edema. Kemudian kita juga menilai warna kulitnya bagaimana dan tekstur kulitnya bagaimana. Kemudian tangan kirinya kita juga menilai sama seperti yang tangan kanan tadi. Kemudian selanjutnya setelah kita melakukan penglihatan, baru kemudian kita melakukan feel atau perlawanan pada area lengan atas dan siku pasien. Di sini kita melakukan perabaan di bagian lateral terlebih dahulu. Di sini kita melihat bagaimana kontur tulangnya, apakah ada tanda-tanda deformitas, kemudian kita juga menilai apakah ada penebalan atau penonjolan tulang yang abnormal, dan jaringan lunak sekitar juga kita nilai apakah adanya pembekakan ataupun adanya edema. Pada saat saya tekan gini Pak, apakah ada rasa sakit? Tidak. Kemudian selain itu kita juga menilai suhunya, apakah suhunya dingin atau panas. Oke. Kemudian selanjutnya setelah kita melakukan feel atau perabaan, langkah berikutnya yaitu kita lakukan move. Di move ini kita akan melakukan ekstensi dan juga fleksi siku, kemudian gerakan pronasi dan juga supinasi. Baik Pak, coba silahkan tangan kanannya. Coba Bapak bengkokkan tangannya ke belakang. Oke, di sini kita menilai fleksinya sebesar 150 derajat. Apakah ada rasa nyeri Pak? Tidak. Kemudian lakukan ekstensi sebesar 0 derajat. Apakah ada rasa nyeri Pak? Tidak. Kemudian juga pada tangan yang sebelah kiri, coba Bapak bengkokkan. Oke, sebesar 150 derajat. Apakah ada rasa sakit? Tidak. Kemudian ekstensi, gimana Pak? Tidak juga. Oke. Kemudian selanjutnya kita melakukan supinasi dan juga pronasi pada tangan kanan dulu, Bapak. Oke. Coba Bapak putar tangannya ke dalam. Oke, ini pronasi. Apakah ada sakit Pak? Tidak. Kemudian supinasi Bapak putarkan ke luar. Apakah ada rasa sakit? Tidak. Kemudian selanjutnya pada tangan kiri juga demikian. Coba Bapak putarkan ke bagian dalam. Oke, ada rasa sakit Pak? Kemudian ke bagian luar Pak, coba. Oke, ada rasa sakit? Tidak. Kemudian juga dalam pemeriksaan move ini kita juga melihat apakah ada gravitasi yang kita dengar atau tidak. Kemudian selanjutnya kita akan memeriksa kekuatan otot. Jadi Pak, selanjutnya saya akan memeriksa kekuatan otot tangan Bapak. Jadi Bapak tolong tangannya, tolong Bapak bengkokkan ke belakang. Kemudian kita tahan. Coba Pak tarik ke belakang yang kuat. Oke. Kemudian selanjutnya kita kekuatan otot secara ekstensi kita letakkan. Kita lakukan penahanan. Coba Bapak dorong. Oke, baik. Kemudian selanjutnya pada saat pronasi, coba Bapak putar tangannya ke belakang. Oke, dorong tangan ke saya Pak. Oke, kemudian supinasi Bapak putarkan ke arah luar. Oke, kemudian selanjutnya untuk tangan kirinya juga demikian. Coba Bapak bengkokkan. Oke, Bapak tarik tangan saya kuat. Oke, udah Pak. Kemudian
secara ekstensi, Bapak coba luruskan, kemudian Bapak dorong. Oke. Kemudian secara fronasi dulu, Bapak putar tangannya ke arah dalam. Oke, baik Pak. Kemudian coba Bapak putarkan tangannya ke arah luar. Oke, baik Pak. Di sini kita menilai kekuatan otot dan juga stabilitas dari ligamen-ligamen pada area lengan atas sampai siku pada pasien. Baik Pak, jadi selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan di bagian lengan bawah, kemudian telapak tangan dan punggung tangan Bapak, dan juga sekalian sama jari Bapak ya Pak. Coba Pak, boleh untuk tangannya kanan dan juga kirinya. Oke. Jadi yang pertama, kita lakukan dulu penglihatan pada area lengan bawah, kemudian tangan dan juga jari-jari tangan pasien. Di sini kita melihat bentuk tulangnya, apakah terdapat deformitas seperti penonjolan dan juga penebalan tulang yang abnormal. Kemudian kita lihat juga di area ini jaringan lunaknya, bagaimana, apakah terdapat luka, kemudian apakah terdapat jaringan parut, sinus, dan kemudian apakah ada pembekakan atau edema dan sebagainya. Kemudian juga kita di sini melihat warna kulitnya bagaimana, apakah tampak membiru yang menandakan adanya sianosis. Kemudian juga kita melihat tekstur kulitnya juga bagaimana. Setelah kita melakukan loop pada area tersebut, selanjutnya kita melakukan fill atau perabaan. Oke, di sini kita menilai untuk kontur tulangnya, apakah benar-benar adanya tanda deformitas seperti penonjolan dan penebalan tulang yang abnormal. Kemudian juga kita menilai apakah ada pembekakan ataupun edema. Kemudian suhu kulitnya kita rasakan apakah dingin atau panas. Dan juga pada saat kita tekan, kita menilai juga nyerinya. Jadi Pak, pada saat saya tekan, nah gini, apakah ada rasa nyeri Pak? Tidak. Kemudian di bagian telapak tangannya juga kita melakukan hal demikian. Kita melakukan juga pengecekan seperti yang kita lakukan pada bagian dorsal tangan tadi. Apakah ada rasa sakit Pak? Tidak. Oke, baik. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan penilaian pada saraf, di mana dilakukan pada medial terlebih dahulu. Di sini kita nilai yaitu saraf radial, kemudian saraf media, dan saraf ulna. Kemudian untuk bagian kiri juga demikian. Untuk yang bagian dorsal, untuk saraf radial, kemudian untuk saraf ulna, dan untuk saraf medianus. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan sirkulasi pada area tangan pasien. Di sini terlebih dahulu kita memeriksa denyut nadinya. Oke, di sini denyut nadi pasien apakah normal, kemudian pulsasinya bagaimana, dan tekanan denyutnya bagaimana. Kemudian di sini juga kita menilai apakah adanya sianosis tidak tadi. Kemudian kita juga menilai pengisian kapiler bagaimana, apakah normal atau tidak. Itu dengan cara menekan pada ujung jari. Oke, setelah kita menekan, kita lepaskan. Kita lihat apakah pengisian kapilernya itu lama atau singkat. Oke, di sebelah tangan kiri juga demikian. Oke, kemudian selanjutnya kita akan melakukan pemisahan move ya, atau gerakannya. Jadi di sini ada ekstensi dan juga fleksi, kemudian ada radial deviasi dan ulang deviasi, dan juga pada pergerakan pada jari-jari tangan juga. Dimulai dari tangan yang sebelah kanan terlebih dahulu. Oke Pak, coba diangkat sebentar. Coba Bapak angkat tangannya itu ke atas. Oke, ini dorsofleksi. Oke, ini Pak ada rasa sakit? Tidak. Oke. Kemudian plantar fleksi bawah, coba Pak. Oke. Ada rasa sakit Pak? Tidak juga. Kemudian selanjutnya radial deviasi yaitu ke dalam, coba Pak. Ada rasa sakit Pak? Tidak. Kemudian ke arah luar Pak, coba. Oke, ada rasa sakit? Tidak juga. Kemudian selanjutnya kita melakukan abduksi untuk jari-jari tangan. Coba Pak untuk melakukan seperti ini. Oke, kemudian abduksi seperti ini Pak. Oke, kemudian coba Pak tangannya gini, jempolnya diangkat. Oke, ini thumb ekstensi. Kemudian Pak coba ini jempolnya ke bawah. Oke, kemudian seperti ini Pak, coba. Oke, ada rasa sakit Pak? Oke, tidak. Kemudian tangan kiri juga demikian. Coba Pak untuk patahkan ke atas, dorsofleksi, kemudian ke bawah Pak, coba. Oke, plantar fleksi, apakah ada rasa sakit? Tidak juga. Kemudian radial deviasi, coba Pak ke arah dalam. Oke, ada rasa sakit? Tidak. Ke arah luar, ada rasa sakit Pak? Tidak juga. Kemudian Pak, jari-jarinya yang seperti tadi Pak, dibuka, oke, kemudian ditutup, oke, untuk abduksinya. Kemudian untuk jempolnya Pak, lakukan ke atas. Oke, thumb ekstensi, kemudian bengkokkan ke bawah untuk thumb fleksi, dan coba Pak seperti ini. Nah, ini untuk thumb abduksi. Rasa sakit Pak? Tidak. Oke, baik. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan pemisahan kekuatan otot, di mana pasien menyuruh untuk melakukan gerakan yang seperti tadi, tapi kita memberikan penahanan. Coba Pak untuk bengkokkan ke arah atas tangannya. Oke, coba Pak dorong yang keras. Oke, baik Pak. Kemudian selanjutnya ke arah bengkokkan ke arah atas juga. Ini untuk plantar fleksi, dorong yang kuat. Oke, baik. Kemudian selanjutnya untuk radial deviasi. Oke, coba Bapak dorong ke dalam yang kuat. Oke. Kemudian untuk ulna deviasi, coba Bapak dorong keluar. Oke, baik. Untuk tangan kiri juga demikian. Untuk dorsofleksinya, oke, coba Bapak dorong ke belakang kuat. Oke. Kemudian untuk palmar fleksinya, coba Bapak dorong ke belakang juga. Oke, baik. Kemudian selanjutnya untuk radial deviasi, coba Bapak dorong ke dalam. Oke.
Kemudian coba Bapak dorong keluar. Oke, baik. Oke. Jadi di sini pemirsa tadi kita melihat kekuatan otot pasien bagaimana, kemudian kita juga melihat ligamennya, stabilitasnya bagaimana, kemudian apakah ada interpretasi yang terdengar, dan juga kita juga menilai bagaimana apakah pasien ada keterbatasan dalam melakukan pergerakan-pergerakan tersebut. Kemudian Pak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan di bagian panggung Pak. Kemudian langkah pertama kita lakukan terlebih dahulu pengamatan. Di sini kita melihat apakah ada deformitas dari tulang panggung pasien, kemudian kita juga melihat apakah ada penonjolan dan penebalan tulang normal. Kemudian kita juga jangan melihat sekitar apakah ada jambatan atau sinus, kemudian apakah ada luka, ada pembengkakan atau edem, kemudian kita juga melihat apakah ada jejas. Dan selanjutnya kita juga melihat warna kulit di sekitar dan juga tekstur kulitnya bagaimana. Kemudian selanjutnya setelah kita melakukan loop, langkah berikutnya kita lakukan feel atau percobaan. Kita tekan area panggul pasien. Oke, di sini kita menilai apakah adanya tanda-tanda deformitas, kemudian kita juga menilai apakah ada penonjolan dan penebalan tulang yang normal. Kemudian juga jika melihat sekitar, kita nilai juga apakah ada pembengkakan atau edem. Kemudian juga suhu kulitnya bagaimana, apakah dingin atau panas. Kemudian juga kita menilai apakah ada yang ditekan. Apakah ada yang ditekan, Pak? Tidak, dokter. Tidak, ya. Kemudian selanjutnya, setelah kita melakukan feel atau percobaan di area panggul, langkah selanjutnya itu kita melakukan move atau pergerakan. Baik, Pak, jadi tolong kakinya difleksikan, diangkat, oke, dibengkokkan. Apakah ada rasa sakit, Pak? Tidak. Kemudian selanjutnya kita rotasikan ke bagian lateral, coba Pak arahkan ke luar. Oke. Kemudian rotasi ke internal. Apakah ada rasa sakit, Pak? Tidak. Oke. Kemudian kita lakukan ekstensi secara maksimal. Ada rasa sakit? Tidak. Kemudian kaki kiri juga demikian, coba Bapak angkat, Bapak bengkokkan. Kemudian Bapak ini keluar. Oke. Kemudian ke dalam. Oke. Kemudian Bapak luruskan. Apakah ada rasa sakit? Tidak. Oke. Selanjutnya kita melakukan abduksi. Coba Bapak kakinya keluar. Oke. Kemudian ke dalam. Apakah ada rasa sakit? Tidak juga. Kemudian selanjutnya untuk kaki kiri juga demikian, keluar, kemudian ke arah dalam. Apakah ada rasa sakit? Tidak. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan uji Thomas pada pasien, di mana salah satu kaki kita suruh atau minta pasien untuk membengkokkan, coba bengkok. Oke. Kemudian tangannya coba Bapak tekan di area tulang kirinya. Oke. Kemudian kita lihat di kaki kirinya apakah ada pengangkatan dari lututnya atau tidak. Positifnya ada pengangkatan, atau negatifnya tidak. Oke, Pak, silahkan diturun. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran pada area kaki pasien, di mana di sini kita akan melakukan pengukuran yang pertama kali yaitu anatomical length, di mana dimulai dari tekan manyor, oke, kemudian sampai ke malleolus lateral. Oke. Kemudian kaki sebelah kiri juga demikian. Oke. Kemudian kita ukur length-nya dari sias kanan sampai ke malleolus media. Oke, untuk kaki kiri juga demikian. Oke, kemudian kita melakukan pengukuran appearance length dari processus siphodeus, kemudian ke malleolus media kanan dan juga ke kiri. Oke. Setelah kita melakukan pengukuran ketiganya tadi, kemudian kita lihat apakah panjangnya sama antara kanan dan kiri, kemudian kita lihat juga apakah simetris atau tidak. Oke, kemudian selanjutnya kita akan melakukan pemisahan kekuatan ototnya, dimana di sini kita akan melakukan penekanan. Oke Pak, coba angkat ke atas kakinya. Oke, kemudian untuk kaki kirinya juga coba Bapak angkat. Oke, kemudian untuk bagian samping, oke Bapak gerakkan ke arah luar ya Pak. Oke, kemudian Bapak arahkan ke arah dalam. Oke, untuk kaki yang kirinya juga Bapak arahkan ke arah luar. Oke, kemudian Bapak arahkan ke arah dalam juga coba. Oke. Di sini kita juga menilai stabilitas ototnya bagaimana. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada lembut, di mana posisi pasien harus menghadap berdiri terlebih dahulu. Baik Pak, jadi sekarang saya akan melakukan pemeriksaan pada lembut. Jadi Bapak boleh angkat kakinya salah satu, boleh kiri Pak. Oke, coba angkat. Oke. Kemudian kita lihat apakah tulang panggul pasien itu simetris atau tidak. Kemudian selanjutnya boleh Pak turunkan. Oke. Setelah kita melakukan pemeriksaan pada lembut, kemudian kita akan melakukan pemeriksaan gait atau cara jalan pasien. Boleh Bapak untuk berjalan ke arah sana. Oke, kembali Pak. Di sini kita akan melihat fase gait apakah normal atau tidak. Baik Pak, kemudian selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan di bagian lutut Pak ya Pak. Oke. Jadi untuk pemeriksaan yang pertama kita melakukan terlebih dahulu penglihatan di kedua sisi lutut, di mana kita lihat di sini kontur tulang lututnya bagaimana, apakah terdapat deformitas atau tidak, seperti penebalan dan penunjukan tulang abnormal. Kemudian juga kita melihat jaringan lunak di sekitar, apakah adanya pembengkakan, adanya edema, kemudian adanya luka atau tidak, jaringan parut dan juga sinus. Kemudian selanjutnya kita juga melihat warna kulit di sekitar patella atau tulang lutut, apakah warnanya membiru, kemudian juga kita lihat tekstur kulitnya. Kemudian setelah kita melakukan loop atau penglihatan, baru kemudian kita melakukan perabaan atau feel, di mana di sini kita raba di bagian anterior lateral terlebih dahulu,
kemudian anterior tibia, lanjut ke anterior media dan anterior superiornya. Di sini kita raba apakah adanya tanda-tanda deformitas tulang lutut, kemudian juga kita lihat jaringan lunaknya, jaringan dari sekitar, apakah terdapat pembengkakan, edema. Kemudian kita juga menilai suhunya, apakah panas atau enggak, dan juga kita menilai jari tekan. Jadi Pak, pada saat saya tekan, apakah ada rasa sakit? Dan kemudian di tulang lutut, di kaki sebelahnya juga kita menilai juga hal demikian. Apakah ada rasa nyeri Pak? Tidak juga. Baik. Kemudian setelah itu kita juga menilai stabilitas dari tulang lutut dengan cara menggeserkan tulang lutut pasien. Oke, di sini kita nilai stabilitasnya dan kekuatan ototnya gimana. Baik. Kemudian selanjutnya setelah kita menilai feel, baru kemudian kita akan melakukan penilaian move atau pergerakan, yaitu fleksi dan juga ekstensi. Jadi Bapak coba untuk bengkokkan dulu. Oke. Apakah ada rasa sakit Pak? Tidak. Kemudian coba Pak luruskan. Oke. Kemudian di kaki sebelahnya juga Pak, coba bengkokkan. Oke, coba Bapak luruskan juga. Apakah ada rasa sakit Pak? Tidak juga. Kemudian selanjutnya kita melakukan kekuatan fleksi dan juga ekstensi, dimana terlebih dahulu kita lakukan kekuatan fleksinya, tekan di bagian ototnya dulu. Coba Pak untuk bengkokkan kakinya ke atas. Oke. Kemudian selanjutnya coba Bapak luruskan kakinya. Oke. Untuk kaki sebelahnya Pak juga coba angkat. Oke, coba Bapak luruskan juga. Oke. Jadi di selama pergerakan move ini kita juga menilai gravitasi, nyeri pergerakan tadi sudah. Kemudian pada penilaian kekuatan otot kita juga menilai kekuatan ligamen ototnya bagaimana. Kemudian selanjutnya setelah itu kita akan melakukan uji drawer, di mana kaki pasien kita suruh tekuk, tekuk. Oke. Kemudian kita duduk di bagian kakinya. Kemudian kita melakukan penarikan dan juga dorongan. Di sini kita menilai bagaimana keadaan ligamen pada bagian ototnya. Oke. Ini kita lakukan pada kaki di sebelahnya juga. Baru Pak diluruskan kembali. Oke, kemudian selanjutnya kita akan melakukan uji Max Murray pada lutut pasien. Itu dengan cara lutut pasien kita suruh untuk tekuk atau fleksikan, coba Pak tekuk. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan rotasi ke bagian internal, ke bagian internalnya. Oke. Pak pelan. Oke. Selanjutnya ke bagian lateralnya. Untuk kaki sebelahnya juga Pak, coba tekukkan. Oke, kita lakukan rotasi ke lateral. Oke, kita lakukan rotasi ke medial juga. Oke. Jadi Pak, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan di bagian tumit bawah, pergelangan kaki dan juga area kaki Bapak ya. Oke, jadi untuk yang pemeriksaan pertama kita akan melakukan look atau penglihatan di bagian lateral artnya, kemudian medial art, kemudian bagian dorsal kaki dan juga pada bagian posterior. Di sini kita melihat apakah ada deformitas atau kelainan bentuk tulang kaki. Kemudian kita juga melihat apakah ada penonjolan dan juga penebalan pada tulang abnormal. Kemudian pada jaringan lunak sekitar kita juga menilai apakah ada pembengkakan, ada edema, apakah ada eritema. Kemudian kita lihat juga apakah ada jaringan parut atau sinus. Kemudian juga kita melihat apakah adanya luka dan sebagainya. Kemudian juga kita warna kulit juga kita nilai bagaimana, apakah membiru, kemudian juga tekstur kulitnya bagaimana. Kemudian setelah kita melakukan look pada area kaki, kemudian kita akan melakukan feel. Boleh Bapak untuk berbaring, kita akan melakukan perabaan di area. Jadi pada feel ini kita akan melakukan perabaan pada art lateral artnya, kemudian pada medial art, dorsal art kita lakukan perabaan. Di sini kita menilai dulu apakah ada tanda-tanda deformitas dari tulang kaki pasien seperti penonjolan dan juga penebalan tulang yang abnormal. Kemudian juga kita menilai jaringan di sekitarnya bagaimana, apakah ada pembengkakan, ada edema atau tidak. Kemudian untuk denyut nadi dorsalis pedisnya juga kita nilai. Kemudian untuk denyut nadi tibialis posterior juga kita nilai bagaimana, apakah dalam keadaan normal atau tidak. Kemudian untuk suhu kulit di bagian kaki juga kita nilai bagaimana keadaannya. Kemudian selanjutnya setelah kita melakukan feel di area kaki pasien, kemudian kita melakukan move atau pergerakan, dimana tadi atas fleksi, ekstensi dan juga inversi dan eversi. Baik Pak, tolong untuk kaki kanannya ditekukkan ke belakang. Oke. Kemudian tekukkan ke bawah. Oke. Apakah ada rasa sakit Pak? Tidak ada. Kemudian coba Bapak putar ke dalam. Oke. Coba putar keluar Pak kakinya. Oke. Apakah ada rasa sakit? Tidak juga. Di kaki kiri juga Pak, coba dibengkokkan ke atas. Oke. Coba tekuk ke bawah. Ya, apakah ada rasa sakit Pak? Tidak. Coba putar ke arah dalam Pak. Oke, ke arah luar. Oke, apakah ada rasa sakit Pak? Tidak. Oke. Untuk jari kaki kanan coba Bapak ini tekukkan. Oke. Coba Bapak ekstensikan. Oke, ada rasa sakit tidak ya? Untuk kaki kiri juga Pak, coba. Oke, coba ekstensikan.
Oke, ada rasa sakit Tidak, enggak? Kak. Oke. Di sini juga selain rasa sakit kita juga menilai apakah adanya gravitasi, kemudian batas gerak yang dirasakan pasien atau tidak. Kemudian baru selanjutnya kita akan menilai apa namanya? Ini kekuatan fleksi dan ekstensi dan juga eversi dan inversi. Dimana terlebih dahulu kita menilai ekstensi fleksi. Coba Bapak fleksikan. Oke, dorong keluarkan Pak yang kuat. Oke. Kemudian coba dorong ke bawah juga Pak yang kuat. Oke. Coba kiri juga demikian, coba dorong ke belakang. Oke, coba dorong ke bawah. Oke, coba dorong ke dalam, Pak. Oke, dorong keluar. Oke, kaki kiri juga demikian, dorong ke dalam, Pak. Oke, coba dorong keluar juga. Oke, baik, Pak. Jadi Pak, berdasarkan hasil pemeriksaan saya tadi, tidak ditemukan adanya ketidaknormalan pada area yang saya periksa tadi. Mungkin nanti saya akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut lagi untuk mengetahui apa penyebab. Jadi sekian dari saya, lebih dan kurang saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.